Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا عباد الله معاشر المسلمين رحمكم الله. Hutang dibawa sampai mati. Jika belum dilunasi di dunia, akan dilunasi di akhirat dengan amal solihnya, bukan dengan rupiah, karena tidak ada rupiah di akhirat. Ibnu Umar berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man mat wa alaihi dinar au dirham, qudiya min hasanati. Laisa thamma dinar wala dirham." Siapa yang meninggal membawa hutang 1 dinar, bahkan meskipun 1 dinar, akan dilunasi dengan amal solihnya, karena di sana tidak ada dinar maupun dirham. Maka siapa yang meninggal terbebas dari hutang, Nabi menjanjikan surga. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man mat wa huwa bari'un min thalath." Siapa yang meninggal dalam keadaan terbebas dari 3 perkara: minal kibr, dari sombong, wal hulul, menggelapkan dana masyarakat, wadain, dan hutang, dakhalal jannah, maka masuk surga. Maka sebaliknya, seseorang jika membawa hutang, maka mustahil masuk surga. Mustahil masuk surga sampai dilunasi hutangnya oleh ahli warisnya atau oleh amal kebaikannya di mahsyar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganggap ini ketentuan Allah yang sangat berat. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Madza nuzzila minat tasydid." Apa yang telah diturunkan dari perkara yang sangat berat, yakni telah diturunkan aturan Allah yang sangat berat. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya. Lau anna rajulan qutila fi sabilillahi tsumma uhyi, seandainya ada seseorang yang terbunuh di jalan Allah, lalu ia dihidupkan kembali. Tsumma qutila tsumma uhyi, lalu terbunuh lagi, lalu hidup lagi. Tsumma qutila wa alaihi dain, ma dakhalal jannah. Lalu ia terbunuh lagi dalam keadaan memiliki hutang, tidak akan masuk surga hingga dilunasi hutang.
Berkata Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, berdiri seseorang berkata, "Ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu fi sabilillah sabiran muhtasiban mudbiran muqbilan ghaira mudbirin." Jelaskan kepadaku, jika aku terbunuh di jalan Allah dengan penuh sabar, mengharap pahala, maju tidak mundur, ayo kafirullahu anni sayyi'at. Apakah Allah akan menggugurkan dosa-dosaku? Kata Nabi, iya. Tiba-tiba Nabi diam sesaat seakan-akan mendengarkan sesuatu. Beliau berkata, "Mana yang tadi bertanya? Coba ulangi lagi." "Ya Rasulullah, jelaskan kepadaku. Jika aku terbunuh di jalan Allah dengan penuh sabar, mengharapkan pahala, maju dan tidak kabur, apakah Allah akan menghapus dosa-dosaku?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, iya, illadain, kecuali hutang. Sarrani bihi Jibrilu anifa." Barusan Jibril membisikkannya kepada. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran kepada para sahabatnya untuk tidak bermudah-mudahan berutang tanpa dilunasi, dengan tidak mensolati jenazahnya. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, salah seorang Ansor meninggal, kami memandikannya, mengkafaninya, lalu berkata, "Ya Rasulullah, salli alaiha, salatilah jenazah ini." Berkata Nabi, "A'alaihi dain, apakah dia punya hutang?" Qalu, "Na'am ya Rasulullah, dinaran, cuma 2 dinar, yakni sekitar 9 juta. Berkata beliau, "Sallu ala sahibikum, salati sendiri jenazah kalian ini." Berkata Abu Qatadah, "Ya Rasulullah, aku yang menanggungnya." Maka Nabi mensolati. Hari berikutnya Nabi bertemu Abu Qatadah, mengingatkan, "Ma sana'atid dinaron, apakah 2 dinar itu telah lunas?" Berkata Abu Qatadah, "Ya Rasulullah, baru kemarin meninggalnya." Hari berikutnya Nabi bertemu lagi, "Wahai Abu Qatadah, apakah 2 dinar sudah lunas?" "Ya Rasulullah, qad qadaituhuma, telah aku lunasi." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-an barida alaihi jildu." Baru sekarang kulitnya adem, berarti kulitnya panas, menderita, bahkan Allah gantung ruhnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nafsul mu'min mu'allaqatun hatta yuqda anhu dainuh." Arwah orang beriman digantung sampai dilunasi hutang. Salah seorang berkata, "Saudaraku meninggal, meninggalkan warisan 300 dinar dan seorang anak. Maka aku segera serahkan warisan itu kepada anaknya." Maka Nabi menegurku, "Inna akhaka mahbusun bidaini." Saudaramu sekarang sedang ditahan karena hutangnya. "Fazhab faqdi anhu." Pergilah, lunasi hutangnya. Arwahnya tidak tenang sampai dilunasi hutang-hutangnya oleh ahli waris. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Hendaknya seseorang yang berhutang karena memang terdesak untuk berhutang, dan ketika berhutang harus ada tekad, keinginan untuk membayarnya, bukan lari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhadha amwalan nasi yuridu adaaha addallahu anhu." Siapa yang mengambil harta manusia, yakni berhutang,
dan berniat akan melunasinya, maka Allah membantunya. Wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahullah. Siapa yang mengambilnya dengan niat tidak akan mengembalikannya, maka Allah akan menghancurkannya, menghancurkan hidupnya, menyusahkan kehidupannya, usahanya, kesehatannya. Maka perhatikan, karena itu harta manusia. Siapa yang berhutang berniat tidak akan membayarnya, maka ia datang bertemu Allah sebagai pencuri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin tadayyana dainan, siapapun yang berhutang wa huwa mujmi'un alla yuwaffiyahu iyah, dan bertekad tidak akan melunasinya, Allah sariqa, maka ia akan bertemu Allah sebagai pencuri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat takut berhutang. Beliau sering berdoa dalam sholatnya dari hutang. Beliau berdoa sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Yakni dari terjatuh melakukan dosa. Di antara dosa yang perlu diperhatikan adalah hutang. Berkata salah seorang keluarganya, ya Rasulullah, ma aktsaru ma tasta'idzu minal maghram. Alangkah seringnya Anda berlindung dari hutang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innar rajula idza gharim. Sungguhnya seseorang apabila dia berhutang, haddatsa fakadzaba, jika ngomong bohong. Wa idza wa'ada fa akhlafa, jika berjanji ingkar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari hutang. Dan siapa yang memiliki hutang, maka hendaknya ia bertawakal kepada Allah, senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah segera melunasinya. Karena Allah senantiasa bersama orang yang berhutang selama hutangnya bukan perkara yang digunakan untuk yang haram. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha ma'ad-da'in. Allah senantiasa bersama orang yang berhutang, yakni menjaganya, melindunginya. Malam yakun fi ma yakrahullah, selama hutangnya bukan digunakan untuk perkara yang Allah benci. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika safar sering membaca doa berlindung dari hutang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sedih dan takut, wal jubni wal bukhl, dari penakut, dari pelit, dari lemah, dari malas, dari terlilit hutang, dari dikuasai oleh orang lain. Aku qauli hadza fa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Istighfarlah kepada Allah, Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Faya ibadallah, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Termasuk hutang adalah rumah kredit, kendaraan kredit, perkakas rumah tangga kredit, semuanya hutang. Maka jika benar-benar tidak mendesak, jangan menambah hutang. Apa yang telah ada, berusaha untuk melunasinya. Jangan bertawakal kepada Allah, meminta tolong kepada Allah,
Berkata salah seorang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Wahai Amir Mukminin, tolong bantu aku melunasi hutangku." yakni Anda pemimpin, penguasa, tolong ambilkan dari harta Baitul Mal untuk melunasi hutangku. Kata Ali, maukah kamu kuajari sesuatu yang Nabi ajarkan kepada kami? Ucapkanlah, seandainya hutangmu sebesar gunung Sir, Allah akan melunasinya. Ucapkan, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupilah aku dengan yang halal sehingga tidak butuh yang haram. Kayakan aku dari karuniamu sehingga tidak butuh kepada selainmu. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Jika perkara hutang begitu berat, padahal hutang itu halal, harta dari hutang itu halal, lalu bagaimana jika mengambil harta manusia dengan cara yang haram, seperti korupsi, manipulasi data, pencucian uang, khianat? Hati-hati jemaah. Jabat yang dikasih amanah, hati-hati dari uang rakyat, uang masyarakat, uang desa. Ada pertanggungjawabannya dan itu besar permasalahannya di akhirat. Jangan anggap remeh. Hulul termasuk dosa besar. Wa may ya'ti bima wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Kata Allah, siapa yang menggelapkan dana, hulul adalah penggelapan dana umum, dana desa, dana masyarakat, dana negara, maka akan ia pikul pada hari kiamat. Jangankan nilainya triliunan, meskipun satu tangkai pohon yang ia ambil dengan cara yang haram, berat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin man ayyuma rajulin, siapapun dari orang, iktata'a haqqam ri'in muslim biyamini, yang merampas harta muslim dengan sumpah, faqad ahallallahu lahun nar, maka sama saja dia menjadikan Allah halal untuknya neraka. Wa harrama alaihil jannah, dan Allah haramkan surga atasnya. Siapa yang merampas harta muslim dengan sumpahnya, maka Allah menghalalkan neraka untuknya, mengharamkan surga untuknya. Berkata salah seorang, ya Rasulullah, walau kana syai'an yasira, meskipun bendanya, barangnya amat remeh, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa in kana qadiban min arak, meskipun satu tangkai dari pohon arak. Waliyadu billah. Ma'asyiral muslimin, jaga amal-amal kita dengan melunasi hutang. Jaga amal-amal kita di akhirat dengan terbebas dari haknya manusia. Jangan mengambil harta orang kecuali dengan keridhaannya, jual beli, hadiah, sedekah, dan yang semisalnya. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa idzal taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma kfina bihalalik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma akthir amwalana wa auladana wa barik lana fima a'taitana wa atil hayatana ala ta'atik
وأحسن عملنا واغفر لنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي أي مكان يا رب العالمين، إنك أنت القوي العزيز. اللهم أصلح ولاة أمورنا لما تحب ربنا وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.